Jadi kalau bisa, misal kalian nih ada hari libur, kalau bisa lakuin yang namanya curi start. Curi start itu kalian cari tahu terlebih dahulu materi apa yang kira-kira akan dipelajari di kelas nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semala, kembali lagi dengan saya Yulia Lestari di podcast Semala. Nah teman-teman, jadi di episode kali ini kita kedatangan tamu kakak-kakak yang cantik dan ganteng dari alumni Semala nih teman-teman. Kakak-kakak ini tuh lolos di PTN jalur prestasi dan tes. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu nih teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang. Mungkin dari kakak sebelah kanan dulu kak. Halo semua, saya lalu Muhammad Kartik Radikna, biasa dipanggil Ardi dari Semala 29. Halo semua, perkenalkan nama saya Esi Rahmatia, biasa dipanggil Esi dari Semala 29. Nah kak, tadi saya dengar kalau kakak-kakak ini keterima di PTN jalur tes dan prestasi. Boleh dong diceritain keterima di mana aja nih? Kalau saya diterima di Universitas Mataram, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter. Keren banget. Kalau Kak Esi? Kalau saya keterima di Institut Teknologi 10 November, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Keren. Kalau boleh tahu ITS itu di mana ya Kak? ITS itu di Surabaya. Di Surabaya. Oke, langsung aja nih. Saya yakin juga teman-teman yang nonton pasti juga pada penasaran. Boleh dong diceritain kesan-kesannya selama kakak sekolah di Semala ini gimana Kak? Ya pastinya bangga sih ya, masuk Semala kan salah satu sekolah favorit juga yang ada di sini. Dan teman-temannya juga banyak yang ketemu teman-temannya yang baik, terus guru-gurunya juga baik, terus belajar di kelas itu nggak kaku, jadi pelajarannya cepat masuk gitu. Nah terus juga di Semala ini kan ada sistem fingerprint, jadi kita ibadahnya itu kayak lebih teratur gitu. Itu salah satu keunggulannya dari sekolah lain. Kalau Kak Ardi gimana? Kalau saya kesan selama sekolah di Semala sih kurang lebih sama kayak Esi ya. Jadi di sini tuh saya merasa senang karena guru-gurunya beserta stafnya semua pada baik, ramah, sabar dengan murid-muridnya, sehingga suasana belajar mengajar di sini tuh jadi kerasa nyaman gitu. Di sini juga saya bisa ketemu sama teman-teman yang ya memiliki karakter yang berbeda-beda gitu. Jadi di sini tuh ada teman-teman yang saling membantu, suportif, terutama sangat kerasa pada saat kita ada peralihan pembelajaran dari offline atau luring menjadi online ke daring. Jadi di sana kita saling bantu bangun-bangunin, saling kerjasama gitu dalam pembelajarannya. Pokoknya di sini seru banget. Wah, jadi banyak banget ya pengalaman Kak Ardi dan Kak Esi, mulai dari guru-gurunya, suasana belajarnya, sampai teman-teman seangkatannya juga ya, walaupun semi daring tapi tetap penuh warna. Jadi Kak, saya mau tanya, perubahan apa yang Kakak rasain selama zaman Kakak sekolah dulu sama sekarang? Perbedaan yang paling mencolok itu apa kira-kira? Kalau yang kita lihat kan setelah kita balik ke Semala sekarang pasti banyak yang berubah. Salah satunya Semala sekarang udah punya ruang podcast sendiri, terus udah punya taman literasi, terus kantinnya yang lebih banyak, lebih bervariasi, jadi nggak numpuk di satu tempat gitu. Ya benar ya, jadi ya padahal kita juga lulusnya belum sampai 1 tahun total gitu ya, tapi dari sini udah banyak banget yang berubah. Mulai dari lobinya sekarang sudah lebih rapi, terus perpustakaan juga sudah dipindah ke lantai 1 ya, jadi lebih luas dan lebih mudah diakses. Kemudian juga ada banyak guru-guru baru ya kayaknya. Wah, keren banget. Jadi boleh dong Kak ceritain pengalamannya dulu ikut ekskul apa aja? Mulai dari Kak Ardi mungkin? Kalau saya dulu ikut Semala Japanese Club, kemudian juga ikut Remaja Islam Semala atau RISMA, sama klub debat bahasa Indonesia. Kalau Kak Esi gimana Kak? Kalau saya sama kayak Ardi dulu ikut RISMA juga, terus ikut satu tim juga sama Ardi debat bahasa Indonesia, sama saya juga masuk ke OSIS. Wah, OSIS ya Kak? Iya. Jadi di Semala ini banyak banget ya ekskul yang keren. Contohnya ekskul yang diikutin sama Kak Ardi dan Kak Esi. Jadi pastinya Semala bisa menyalurkan minat dan bakat siswa-siswanya. Keren banget. Oke Kak, saya mau tanya. Jadi perasaan pertama yang kakak rasain saat tahu keterima di PTN yang kakak pilih itu gimana? Kalau saya karena saya jalur tes, jadi sebelumnya saya sudah pernah
coba yang jalur prestasi dan nggak lulus. Terus pas buka pendaftaran jalur tes saya coba, jadi kayak ada rasa gimana ya, saya harus bisa lulus, kayak istilahnya balas dendam, saya nggak mau lagi dong nggak lulus 2 kali. Jadi saya harus berusaha gimana, pokoknya saya harus lulus di jalur tes ini, dan lulus pasti senang banget sih. Keren. Kalau Kak Ardi gimana? Kalau saya yang jelas ya merasa senang dan juga puas ya, karena saya keterimanya di jalur prestasi yang dimana itu make nilai rapot yang hasil belajar kita selama 3 tahun. Jadi saya ngerasa kalau 3 tahun pembelajaran saya ini nggak sia-sia. Keren. Kalau boleh tahu jurusannya apa aja? Kak Ardi jurusan apa? Kalau saya di Fakultas Kedokteran, program studi atau jurusan pendidikan dokter. Di mana? Di Lokasinya ada di dekat sini kok, di Jalan Majapahit nomor 62. Kalau nggak salah di dekat SMA yang 3 Mataram. di Undram. Iya, Mataram. Kalau Kak Esi? Kalau saya di Institut Teknologi 10 November, jurusannya itu perencanaan wilayah dan kota. Wah, di mana tuh Kak? Saya baru dengar. Oh, kalau ITS itu banyak yang bilang di Sumbawa, di Sidoarjo, padahal ITS itu ada di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Nah teman-teman, jadi ITS itu ada di Surabaya teman-teman. Kalau boleh tahu, kan Kak Ardi milih jurusan kedokteran, terus Kak Esi perencanaan wilayah dan kota. Nah cara yakininnya tuh, misalkan emang saya tuh cocoknya di kedokteran, cara yakininnya kalau passion saya tuh di situ gimana Kak? Kalau dari saya mungkin dari awal itu sedini mungkin kalian harus nentuin minat kalian tuh ke arah mana. Jadi mungkin bisa kalian bandingin dulu nih, kalian lebih suka ke hitung-hitungan mungkin, atau hafalan, atau mungkin bahasa asing. Terus kalian bisa searching gitu jurusan-jurusan apa aja yang berkaitan dengan minat kalian. Setelah itu kalian tentunya harus konsisten ngejar di mana jurusan itu. Dan jangan lupa prospek kerjanya juga harus dicari tahu lebih dalam. Kalau Kak Esi? Kalau dari saya sih dulu dari kelas 10 tuh pengennya masuk kedokteran ya. Terus tapi dulu tuh mikirnya masih pengen masuk kedokteran tuh buat kayak keren-keren aja gitu, jadi dokter pakai jas kan. Tapi setelah saya lihat gimana perkembangan saya 3 tahun, ternyata saya agak kurang nih di hafalannya, malah saya lebih minatnya ke hitung-hitungan. Nah jadi saya putar otak lagi gimana caranya biar saya bisa manfaatin bakat di hitung-hitungan itu. Jadi cari jurusan yang memang nilainya itu diambil dari nilai akademik, matematika, dan fisika. Jadi makanya saya pilih perencanaan wilayah dan kota. Gitu. Jadi intinya kita harus kenalin diri kita dulu ya. Kita harus tahu potensi dan minat kita itu ke arah mana. Nah teman-teman, jadi kita harus kenal potensi dan minat kita itu ke arah mana dulu, karena dengan kita mengenal itu, jadi kita tahu apa yang akan kita pilih ke depannya, karena itu juga mempengaruhi kesuksesan kita. Benar gak Kak? Benar banget. Nih Kak, bisa berada di titik ini tuh kira-kira dulu belajarnya gimana? Apalagi Kak Esi yang saya dengar tadi ikut organisasi OSIS ya Kak. Secara yang kita tahu OSIS tuh sibuk banget, cara ngimbangin organisasi dan belajarnya tuh gimana? Kalau saya dulu ikuti OSIS, jadi OSIS itu kan nggak tiap hari ada event ya, kadang cuma beberapa bulan aja. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada acara, dipakai buat belajar. Kalau misalnya lagi ada acara, diseling-selingin gitu, kapan ada waktu luangnya belajar gitu. Terus kayak misalnya jangan diem-diem aja, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan itu bisa dipakai buat bahas-bahas soal juga gitu. Keren, jadi manajemen waktu. Iya benar. Kalau Kak Ardi Kak? Kalau saya sih lebih ke arah belajar mandiri ya. Jadi kalau bisa kalian terutama buat yang udah kelas 11 atau 12 bisa dikurangin dulu mainnya. Dengar tuh teman-teman. Ya benar. Jadi kalau bisa misal kalian nih ada hari libur, kalau bisa lakuin yang namanya curi start. Curi start itu kalian cari tahu terlebih dahulu materi apa yang kira-kira akan dipelajari di kelas nantinya. Kemudian kalian belajar terlebih dahulu. Bisa kalian pakai sumber dari buku, internet, atau YouTube sebagai pedoman. Nah, jadinya kalian akan punya semacam prior knowledge atau pengetahuan awal, dan saat di kelas nanti kalian tinggal menguatkan pengetahuan itu yang secara tidak langsung kalian akan lebih pintar daripada teman-teman kalian. Wah, oke. Jadi kan tipe belajar orang-orang tuh beda-beda ya Kak. Ada yang misalkan orang belajar 50 menit belajar, terus 5 menitnya istirahat. Ada juga mungkin yang 30 menit belajar, 30 menitnya juga istirahat. Nah, kalau kakak-kakak ini gimana metode belajarnya? Kalau dari saya ya saya tuh nggak ada waktu yang baku gitu buat belajar. Nggak ada yang harus 50 menit belajar, 10 menit
main HP atau istirahat. Kalau saya tuh lebih ke kapan ada waktu kosong itu langsung aja buka buku. Kalau apalagi kalau jalur tes ya harus banyak-banyak istilahnya harus banyak-banyak makan soal gitu. Semakin banyak soal yang kita kerjain, semakin banyak juga tahu soal, semakin siap juga kita ngadepin UTBK nanti. Terus juga karena ada pengayaan di Semala, jadi tipe-tipe soal yang akan keluar di UTBK itu kita bisa tahu lebih awal gitu. Jadi nggak kaget-kaget banget waktu tesnya nanti. Oke, kalau Fatih gimana? Kalau saya sih karena biasanya belajar mandiri saat libur, jadi kayak Desi juga nggak ada waktu baku, bisa sambil santai-santai gitu. Tapi biasanya dalam sekali pembelajaran, misalnya dalam 1 jam itu, saya selalu selingin 5 menit buat istirahat. Ya, peregangan-peregangan ringan. Nah, saya mau tanya nih, mungkin pertanyaan ini juga mewakili teman-teman yang nonton. Kan kadang kalau misal kita belajar nih, terus istirahat, kita sering banget nih ke distract sama HP. Kalau lagi belajar, terus istirahat, main HP, nonton YouTube, scroll TikTok, keterusan. Gimana tuh tipsnya, Kak? Kalau aku sih biasanya kalau misalnya dulu kan kita daring nih, kita banyak foto-foto papan itu, banyak screenshot PPT. Jadi kalau sebisa mungkin ya materi yang di HP itu kita pindahin ke catatan. Jadi sambil kita nyatet, jadi kita tahu apa isi materi yang kita catat. Jadi masuk juga ke otak. Terus jangan dibiarin catatannya itu mengendap di HP. Jangan kita sengaja belajar di HP aja nanti itu malah bikin ke distract gitu. Kalau Kak Ardi? Kalau saya, menurut saya kalian ya harus punya kesadaran diri dulu untuk belajar. Kalian harus tahu kalau belajar ini bukan cuma sebagai ya yang harus dilakuin aja, tapi kewajiban bagi kalian itu untuk diri kalian sendiri. Wah, keren. Jadi itu bisa jadi motivasi untuk kita semua. Jadi Kak, kita udah bahas proses dan kiat-kiat belajarnya. Semoga teman-teman bisa ngikutin jejak-jejak Kak Ardi dan Kak Esi. Oke, langsung aja kita bahas tentang PTN nih. Kira-kira jurusan apa aja yang ada di Unram sama ITS itu Kak, atau programnya? Kalau di Unram sendiri saat ini ada sekitar 11 fakultas dan jurusannya ada banyak ya. Satu fakultas itu mungkin bisa sekitar 4 atau lebih jurusan. Kalau Kak Esi di ITS? Kalau di ITS itu ada 7 fakultas, 39 departemen. Nah, salah satunya itu saya tergabung di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Di situ ada 6 departemen. Yang pertama ada Teknik Sipil, ada Arsitektur, ada Teknik Lingkungan, ada Perencanaan Wilayah dan Kota, ada Geofisika dan ada Geomatika. Oke, banyak ya Kak. Jadi yang Kak Ardi tadi kan kedokteran, terus Kak Esi perencanaan wilayah dan kota. Tapi ini Kak, saya belum kebayang misalkan di perencanaan wilayah dan kota kuliahnya itu apa aja, yang dipelajarinya tuh gimana, ngapain aja Kak? Kalau di ITS sendiri itu agak beda perencanaan wilayah dan kotanya. Misalnya agak beda dari yang lain. Misalnya kalau ITS ini dia nggak cuma pelajarin daratan aja, jadi pesisirnya juga dipelajarin. Jadi nggak soal tata kota aja, jadi pulau-pulau kecil yang ada di pesisir itu juga dipelajarin. Nah, itu yang kita nggak dapat dari PTN lain. Wah, keren banget. Kalau Kak Ardi Kak, gimana, apa aja yang dipelajarin? Kalau di kedokteran ada beberapa kegiatan pembelajaran ya, yang pastinya ada kegiatan kuliah umum. Kemudian ada juga yang namanya kegiatan tutorial nih. Jadi di tutorial ini kalian bakal dikasih kasus dan dilihat nih bagaimana cara kalian mecahin kasus itu. Apa aja yang kalian ketahui tentang kasus itu. Dan yang terakhir ada kegiatan yang namanya keterampilan medik, yang menguji gimana keterampilan kalian dalam melakukan kegiatan-kegiatan medis. Jadi Kak, saya masih penasaran nih. Tadi kan untuk masuk PTN ada jalur prestasi, ada jalur tes. Boleh dong diceritain pengalamannya masuk PTN jalur prestasi atau jalur rapot tuh gimana? Kalau di zaman saya dulu, jalur prestasi atau nilai rapot ini disebutnya SNMPTN. Dan nggak semua siswa yang ada di Semala ini bisa ngedaftar ke SNMPTN ini. Jadi ya alhamdulillahnya Semala saat ini sudah terakreditasi A ya, sangat unggul, yang dimana kita mendapatkan kuota 40% siswa untuk mendaftar ke SNMPTN. Jadi nanti sekolah akan meranking terlebih dahulu dari semua siswanya ini, 40% atau 40% tertinggi dari semua siswanya itu berdasarkan nilai raport dari semester 1 hingga semester 5. Nah, buat kalian nih yang udah lolos eligible, usahain nilai kalian dari semester 1 hingga semester 5 itu selalu meningkat. Atau paling tidaknya nilai kalian tuh stagnan di satu titik. Nah, kemudian kalian harus bisa menguatkan nilai kalian di mata pelajaran utama yang jurusan kalian targetkan.
Misalnya, saya menargetkan jurusan kedokteran. Jadi saya tuh paling tidak harus kuat di nilai biologi dan juga kimia serta bahasa Inggris saya agar bisa menjadi pertimbangan nantinya. Kemudian, kalau di nilai rapot ini atau jalur prestasi ini, kalian juga sebisa mungkin untuk mengikuti semua lomba-lomba yang ada. Karena sertifikat itu bakal sangat membantu buat masuk ke PTN favorit kalian. Wah, keren. Kalau Kak Esi gimana pengalamannya UTBK tuh gimana, Kak? Nah, kalau saya ini kan berbasis tes. Kalau dulu itu namanya SBMPTN. SBMPTN ini ibaratnya plan B-nya dari SNMPTN. Nah, saya dulu juga kebetulan masuk ke eligible, tapi saya nggak lolos yang SNMPTN-nya. Jadi mau nggak mau, saya harus lolos di jalur tes ini. Jadi saya ikut UTBK. Nah, UTBK dulu waktu zaman saya itu dia ada 3, ada nilai TPS, TPA, TKA, dan bahasa Inggris. Nah, itu kalau untuk jurusan saya sendiri, untuk nilai untuk jurusan perencanaan wilayah dan kota itu harus unggulnya di mata pelajaran matematika dan fisika dan bahasa Inggris. Nah, itu jadi kita harus tahu PTN yang kita inginkan itu maunya itu tingginya di nilai apa gitu. Jadi dulu kebetulan saya itu nilainya 650-an, jadi masih bisa masuk ke pilihan yang saya mau. Keren. Baik, untuk menutup podcast kita kali ini, boleh dong pesan-pesan atau motivasi untuk adik-adik kelasnya atau pemirsa yang nonton? Pesan saya buat kalian yang masih sekolah dan mau mendaftar ke PTN favorit, kalau bisa persiapkan diri kalian sedini mungkin, dan misalnya nih kalian sudah berusaha dan hasilnya mungkin nggak sesuai sama yang kalian harapin. Kalian jangan terlalu sedih, cepat bangkit, jangan menyerah, dan jangan lupa berdoa. Kalau dari saya harus siapin banyak jalan, karena kalau mau masuk PTN itu nggak harus dari satu jalan aja, masih bisa banyak jalan yang lain. Jadi nggak harus terpaku sama nilai rapot aja, harus siapin juga buat soal-soalnya, buat nanti UTBK-nya juga. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Ardi dan Kak Esi. Wah, teman-teman, sangat menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Mungkin perbincangan kita kali ini bisa jadi motivasi atau inspirasi untuk teman-teman semuanya. Tapi sayang kita harus akhiri podcast ini karena waktu tidak berpihak pada kita. Tapi jangan sedih karena podcast Malah akan selalu menghadirkan narasumber yang tidak kalah kerennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.